Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala aidan fadlul ilmi 'abidullah. Qala Malik rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa asrarihi wa nafa'ana fi darini amin ya rabbal alamin. Yang kedua, para sepuh, para pengurus, ketua, segenap jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah rabbil alamin, atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita semua masih diberi nikmat iman Islam, panjang umur, kekuatan, hidayah, kemampuan sehingga masih mampu menunaikan kewajiban kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan manfaat barokah husnul khotimah, Allahumma amin. Para jamaah rahimahullah, kajian pada kesempatan ini insyaallah menjelaskan tentang ibadah kurban. Ibadah kurban, karena ini tidak lama lagi, kurang lebih 2 minggu ini musim pemotongan binatang kurban. Tentunya sekarang sudah mulai persiapan yang akan disiapkan, terutama binatang hewan yang bakal dipotong. Para jamaah, udhiyah wa ismul mustaqul minal duha wa waqa'a irtifa'us syamsi wa udhiyah syar'an hiya ma yutahu minan na'ami fi zamanin makhsusin fi qasdin taqarrubi ila Allahi ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi aksyaini amlahaini akramaini dzatahuma biyadi syarifati wa sama wa qadar. Para jamaah, perlu dimengerti bahwa kurban itu apa. Kurban ini ada menurut bahasa, ada secara agama. Kurban itu kalau bahasa Arabnya udhiyah itu bahasa Arab. Lafaz udhiyah itu ismun mustaqul minal duha. Lafaz udhiyah itu diambil atau dimustaq dari lafaz duha. Apa itu duha? Duha itu irtifa'us syamsi, menunjuknya matahari atau naiknya matahari dari ufuk, dari arah timur, ya,
ya kurang lebihnya jelasnya ya jam 6.30 itu pasti sudah masuk ke waktu duha. Kadang yang kurang kadang lebih. Itu jelasnya 6:30. Itu namanya waktu duha. Oleh sebab itu sehingga relevansinya pemotongan binatang kurban ini dilakukan di waktu duha. Itu awalnya. Hari apa? Harinya dan tentu yang penting tanggalnya, tanggal 10 bulan haji. Itu awal pemotongan kalau sudah masuk waktu duha. Kalau sudah masuk waktu duha, nanti paling kepotong untuk sholat id dan selama khotib ya namanya cepat-cepatnya 1 jam. Baru itu nanti mulai pemotongan binatang kurban jam 8 pagi tanggal 10 bulan haji. Itu awal pemotongan. Sampai kapan itu? Sampai tanggal 13. Sampai tanggal 13 di Tasyrik. Karena waktu pemotongan ini 4 hari. Tanggal 10 disebut hari raya Idul Adha. Tambah lagi 3 hari Tasyrik. Tanggal 11, 12, 13. Mulainya itu tadi, mulainya waktu duka. Mau siang boleh, malam boleh, subuh yang boleh, pagi boleh, sore boleh. Yang penting waktunya 4 hari. Itu waktu yang tertentu dibolehkan menyembelih binatang kurban. Para jamaah, jelasnya udhiyah itu kalau menurut bahasa yaitu duha, waktu duha. Itu namanya udhiyah. Bahasa Arab banyak. Itu udhiyah artinya kurban kalau menurut arti bahasa makna dari lafaz udhiyah. Para jamaah, adapun udhiyah kurban menurut syariat, menurut agama, menurut terminologi agama, yaitu dia mayubahu minan nahar fi zamanin maksusin bi qasdi taqarrubi ila Allahi ta'ala. Kurban atau bahasa Arabnya udhiyah menurut agama yaitu menyembelihnya binatang kurban pada waktu yang ditentukan dengan niat taqarrub ila Allah, dengan niat ibadah karena Allah. Lebih jelasnya lagi, lebih detail lagi, kurban menurut bahasa, menurut agama, istilah syariat yaitu binatang ternak yang kakinya 4, binatang ternak yang kakinya 4, yang sah untuk zakat, yang disembelih pada waktu yang ditentukan dengan syarat-syaratnya dan niat karena Allah Ta'ala atau niat taqarrub ila Allah. Itu namanya kurban menurut agama. Yang dimaksud kurban menurut syariat ini tadi binatang ternak yang kakinya 4,
yang ada pelaturan zakat yang dipotong disembelih pada waktu yang tertentu dengan syarat-syaratnya, dengan niat ibadah karena baru itu disebut kurban menurut agama. Binatang ternak kaki empat itu apa? Banyak kalau cuma binatang kaki empat. Di samping ini binatang yang kakinya empat, binatang yang dipelihara kita yang memiliki kaki empat. Di samping itu binatang itu yang ada peraturan zakat dalam syariat. Apa itu? Ya kita tinggal buka aja. Binatang yang wajib dizakati apa? 1 unta, 2 sapi, kerbau, dan kambing. Itu yang ada peraturan wajib dizakati bila mana sudah nisab, sudah cukup hitungan, dijelaskan dalam syariat. Itu yang wajib. Ada selain itu tidak ada. Udah tidak ada peraturan zakat. Atau yang lainnya, ayam sama binatang ternak biasa dipelihara kita, tidak ada peraturan zakat ayam. Ada-adanya nanti paling hitungnya dari dagang, maksudnya zakat dan dagang. Kalau zakat ayam tidak ada, syariatnya tidak ada. Yang ada hanya zakat kota, zakat sapi, kerbau, dan kambing. Itu namanya yang wajib dizakati. Di samping itu binatang yang kakinya empat yang ada peraturan zakat, dan binatang itu, hewan itu disembelih, dipotong, motongnya, nyembelihnya di waktu yang tertentu, tidak sembarangan waktu, dan asal waktu. Waktu yang tertentu ini apa? Yang tadi tanggal 10 bulan Haji disebut hari raya Idul Adha, tanggal 10 ditambah nanti 3 hari Tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13. Jadi waktunya 3 hari, itu waktu pemotongan binatang kurban. Jadi 4 hari itu namanya waktu yang sudah ditentukan oleh syariat. Selain waktu itu tidak bisa. Kita potong binatang kurban tanggal 8 dan jadi, tanggal 9 ya tidak jadi, belum waktunya. Atau melewati waktu tanggal 15 dan jadi kurban, tanggal 20 bulannya bulan Haji tidak jadi amal kurban. Motongnya boleh, cuma jadi amal sedekah biasa. Karena apa? Karena tidak mengikuti waktu yang ditentukan. Di samping itu waktu pemotongan yang sudah ditentukan, binatangnya, hewannya itu harus memenuhi syarat. Harus memenuhi syarat. Dijelaskan syarat-syaratnya apa yang masuk hitungan kurban, yang sah untuk kurban, yang tidak boleh untuk kurban itu yang gimana. Tentunya binatang tadi, unta, sapi, kerbau, atau kambing, itu binatang. Dengan yang tambah lagi, di samping binatang kaki empat yang sah untuk zakat, dipotong pada waktu yang tertentu dengan syarat-syaratnya, ditambah satu lagi dengan niat ibadah karena Allah. Selain karena Allah tidak bisa. Barangkali orang ngomong di hari itu, hari raya Idul Adha, ya sama potong sapi, menyembelih sapi, tapi niatnya untuk dijual karena jagal daging, yang tidak jadi apa kurban, niatnya untuk dijual.
dijual, bukan ibadah karena meskipun motongnya sama, jamnya sama, seperti pemotongan binatang kurban tanggal 10 Idul Adha, tetap tidak bisa karena niatnya beda. Jadi supaya jadi amal kurban, amal ibadah kurban ini cara menyembelihnya di waktu yang tertentu dengan niat ibadah karena Allah, dan binatangnya yang sudah tertentu melalui syarat-syaratnya, onta, kambing, sapi atau kerbau, itu yang bisa dipakai kurban. Itu namanya kurban udhiyah menurut agama atau menurut syariat. Para jamaah, ibadah kurban ini sudah dimaklumi sehingga para ulama sepakat berpendapat bahwa amal ibadah kurban itu ada dalam agama kita, agama Islam. Sebenarnya amal kurban ini termasuk amal yang kuno, nggak di zaman Nabi Muhammad saja, termasuk amal yang kuno. Dari Nabi Adam sudah ada. Itu kurban yang mungkin dan adil. Itu namanya dari Nabi Adam sudah ada yang namanya kurban. Yang lebih populer lagi di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti amal ibadah kurban ini termasuk amalan kuno, tidak baru di zaman Nabi kita, tidak. Akhirnya di sebelum Nabi kita sudah ada amal ibadah kurban. Para jamaah, karena dalam ayat Qur'annya sudah jelas, ayat Qur'annya sudah menerangkan tentang kurban. Dalam Al-Quran surat yang sudah kita hafal, surat Al-Kautsar, yang bunyinya inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu ayat yang menunjukkan perintah kurban. Inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya kami kata Allah telah memberi banyak kenikmatan kepada kamu kalian semua, fasoli, sehingga dirikanlah sholat, tunaikanlah sholat, amalkanlah sholat. Ini sholat ini apa? Menurut satu tafsir termasuk mazhab kita Imam Syafi'i, fasoli ini maksudnya sholat Idul Adha. Fasoli li rabbika wanhar, dan kurbanlah, dan kurbanlah. Ini ayat yang menunjukkan perintah kurban. Maka ada aturan dalam agama kita kurban. Hadisnya ada. Dalam hadis Nabi, sunat kata Nabi, ucapan Nabi, berikut Nabi sendiri mempraktekkan sendiri ibadah kurban ini. Dalam satu hadis Nabi yang riwayat Imam Bukhari, begitu juga Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya, soal hadis dari sahabat Nabi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, du'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi aksyaini lahayni akramaini dan bahuma biyadi syarifati wa sama wa kabbar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurban 2 kambing, yang gemuk duanya, yang
dua-duanya yang tanduknya panjang dan cemerlang, berarti bagus itu. Kambingnya betul benar besar, gemuk, dan tanduknya tampan, ganteng, cantik, cemerlang, panjang, bagus. Dan Nabi kata kalau dia bisa disembelih sendiri dengan tangan mulianya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama baca Bismillah, wa qabdallah, dan baca takbir. Ini maksudnya hadis ini, Nabi sendiri pun juga korban, disembelih sendiri dengan tangannya sendiri, baca Bismillah dan baca takbir. Itu salah satu hadis yang menunjukkan ada peraturan, ada syariat ibadah kurban di agama kita. Para jamaah yang bakal kami jelaskan yaitu urutan pahala binatang yang dipakai kurban. Karena binatangnya itu tidak sama, ada unta, ada sapi, ada kerbau, ada kambing, ya tentu kalau masalah pahalanya berbeda. Ini urutan binatang yang dipakai kurban. Yang paling besar apa, yang sedang apa, yang agak kecil apa, yang paling bontot apa, supaya paham. Kalau makan nanti kan, kalau kita mengingatkan mending yang baik, yang bagus, supaya mendapat pahala besar. Kurban ini yang paling tinggi pahalanya, yang paling banyak pahalanya ini unta yang dipakai kurban unta. Berapa orang sendiri, bukan 7 orang, unta satu sendirian. Itu paling top, itu paling jos. Yang kedua turun lagi sapi sendiri atas nama sendiri. Ada 1 orang, dan barang-barang 7 orang kan, 1 orang di sapi sendiri untuk korban sendiri, atau perlu 1 untuk 1 orang. Karena sama, perlu dengan sapi derajatnya sama juga. 1 orang, 2 sapi atau perlu. Yang keempat kambing. Kambing ada 2, ada kambing domba, ada kambing kacang. Yang itu biasanya pada umumnya ini besar domba. Kambing yang besar domba tentu masih unggul yang besar untuk kambing domba yang keempat. Yang kelima, urutan yang kelima kambing kacang. Kambing kacang atau kambing Jawa. Lalu urutan selanjutnya pahala kurban yaitu kambing satu itu sendiri tadi ya. Kalau kambing itu sendiri dan bisa satu, sapi sendiri, unta sendiri paling utama, sapi sendiri, kerbau sendiri, dan kambing sendiri. Yang habis itu urutannya sapi 1 orang 7 atau unta 1 orang 7, sapi 1 orang 7, kerbau 1 orang 7. Itu paling kecil sebenarnya. Kalau ngomong pahala itu urutannya di belakang, tapi kebanyakan itu banyak korban kan sapi gabungan. Padahal dalam agama itu sapi 1 boleh orang 7. Maknanya bukan wajib orang 7, bukan, cuma boleh. Tetap abdulnya, utamanya sapi 1 ya orang 1. Kalau pengen
sapi satu sendiri, onta satu sendiri, kerbau satu sendiri. Itu kalau utamanya. Cuma agama boleh itu sapi satu dipakai orang tujuh, boleh. Bahasanya boleh, bukan wajib, bukan wajib. Tidak ada bedanya. Punya mobil dinaikin bareng-bareng sama sendirian, ya masih gagal sendiri. Naik Avanza sendiri sama angkut bareng-bareng, top mana? Ya top sendiri, bawa sendiri, mobil satu bawa sendiri. Daripada kita rame-rame bawa angkut. Itu urutan apa? Kadang sering masalah paham orang itu, sehingga sampai diartikan bahwa sapi satu itu harus orang tujuh. Maknanya bukan harus, cuma boleh, tidak harus. Sehingga sapi satu orang satu itu paling utama. Orang tua yang utama lagi, ketiga gubernur pertama, keempat utama, mentok orang tujuh. Lebih dari tujuh tidak boleh. Lalu ada pertimbangan ini, utama mana ini kurban? Orang tujuh beli sapi satu, sama orang tujuh beli kambing masing-masing satu-satu. Artinya kambing tujuh orang tujuh, sapi satu orang tujuh. Ini kalau ngomong utama yang mana? Kalau ngomong keutamaan dalam hukum, maknanya masih utama kambing tujuh orang tujuh daripada orang tujuh beli sapi satu. Itu kelebihannya banyak. Kelebihannya banyak. Ya, salah satu kelebihannya kan berbeda. Kalau kambing tujuh disembelihnya berapa kali? Ya 7 kali ya kami 7 nyawa. Berarti baca Qur'annya ya 7 kali. Baca bismillah 7 kali. Soalnya 7 kali sembelihan. Kalau sapi satu ya sekali sembelihan selesai. Keluarga pun juga sekali. Sekali. Itu salah satu perbedaan. Tetap masih utama kambing satu daripada sapi satu orang tujuh. Artinya kalau ngomong pahala itu sudah. Jadi kalau bicara keutamaan pahala itu masih utama orang tujuh, kambing tujuh daripada sapi satu orang tujuh. Karena ini kalau sapi satu orang tujuh ini karena repot, sama juga orang tujuh ditanya lu minta apa? Minta kaki belakang satu tanya lagi, lu minta apa? Kaki yang satunya lagi belakang sudah 2 kaki yang orang itu ditanya lagi, dan kaki depan aja yang satu, yang keempat tanya lagi, kaki satu tidak apa-apa, yang satu tanya apa? Habisnya itu karena jeleknya di situ, makanya tetap masuk nama tak begitu 7. Di samping itu kalau pelaku seperti itu sapi satu orang 7 itu karena kalau ditanya sok bohong, karena juga orang 7 beli sapi satu, ditanya sama tangganya lu kurban gak? Ya kurban apa? Sapi. Yang satu tanya lagi tetangganya, lu korban kan? Korban apa? Sapi. Anggapan bukan sapi macam. Yang orang tiga tanya lagi, ya sapi semua jawaban orang 7 itu. Anggapan yang lain kan sapi itu 7 di masjid. Ternyata satu. Itu kan jawabannya pas itu. Jawaban tidak jujur. Ya kalau ditanya jawabannya jelas. Lu korban apa? Korban 7 sapi. Oh, jujur itu. Jangan sapi
sampai orang ditanya sepertujuh sampai semua baru dapat sampai satu. Itu daripada kadang tidak jelas gimana. Makanya tetap utamakan kambing tujuh. Para jamaah itu kalau ngomong pahala itu utama. Ya kalau ngomong sah-sah tidak apa-apa, maksudnya boleh dalam agama boleh kurban orang tujuh bareng-bareng berpisah-pisah satu. Yang paling utama, soalnya ini kalau ngomong boleh, kalau bicara boleh kurban itu dalam agama mudah. Meskipun kita potong sapi satu niat untuk korban dan dagingnya dimakan sendiri, yang dibagi cuma 1 kilo. 1 kilo daging dikasihkan tetangga sebelah kanan keluarga, 1 kilo dikasihkan orang, sisanya dimakan sendiri. Itu kalau ngomong sah-sah aja. Boleh, cuma tahan kan kembali sama tangganya. Coba sendiri, itu korban sapi satu dimakan sendiri, dikasih tanah cuma 1 kilo doang, dapat 10 diomelin sama tetangga. Kalau ngomong boleh, sah-sah aja. Yang penting ada sedikit disodakoh kepada orang. Kalau ngomong sah, boleh sah-sah saja. Yang paling utama dibalik di mana motong sapi satu untuk korban, yang dimakan 1 kilo, yang lainnya itu baru bagus. Jadi yang korban ini ya sunnah, ada kesunahan ikut makan dagingnya. Ini dagingnya sendiri, ini maksud daging gimana sendiri. Makanya kalau yang korban ikut panennya itu ciri-ciri mana sapi gue ini, yang kita tanya. Nanti kalau sapi kita yang ini, yang kain, kalau disembelih kita ambil dagingnya. Itu malah keberkahan. Jangan sampai orang lain. Ini maksud amal sunnah, ini wajib tidak cuma sunnah. Dianjurkan sunnah yang korban ini ambil daging hanya malah berkah untuk dimakan. Dagingnya daging binatang yang dikorban sendiri, jangan binatang yang orang lain. Karena ini amal sunnah. Itu saja kalau korbannya korban sunnah. Kalau korban wajib yang boleh. Seperti apa? Korban nadar, korban wajib itu tidak boleh makan. Atau korban orang yang sudah meninggal. Kita sebagai anak korban orang tua kita, orang tuanya sudah meninggal, sudah wafat, tidak ada lagi. Ya boleh, cuma saatnya dan boleh ikut makan dagingnya. Jangan ikut makan dagingnya. Kenapa? Karena untuk izin, tidak ada izin. Ya gimana itu sudah meninggal, sudah mati, tidak bisa izin. Maka hukum boleh dikurbankan, tapi jangan ikut makan dagingnya. Maka ini bagi yang korban di masjid ini, kalau ada ini atas nama siapa? Panitia itu tugas panitia. Maka panitia harus memahami ini. Jangan sekali-kali bikin panitia korban bila tidak ngaji. Nanti malah salah semua. Nanggung dosanya orang yang korban. Perhatikan panitia. Yang sembarang menggunakan. Jadi harus betul-betul paham bab urusan korban ini. Dan kalau berarti bentuk panitia korban, ya harus tahu ilmunya, tata caranya, adat-adatnya, ilmunya tentang korban, syarat-syaratnya. Salah satu tadi
panitia kita tanya dulu, ini kurban wajib atau sunnah? Sunnah. Kalau sunnahnya ini orangnya masih hidup atau sudah mati? Sudah mati. Bapak kita ini, atas nama bapak kita ini kan sudah meninggal. Kalau memang itu kurban kalau sudah lama, dicatat, dipisahkan. Nanti binatangnya sendiri. Artinya apa? Artinya binatangnya yang kurban itu jangan sampai dia ikut makan. Tidak boleh. Tidak boleh. Bisa dikasih dagingnya tapi diambilkan daging binatang yang lain. Jangan binatang yang dibuat kurban oleh beliau. Jangan, karena yang kurbannya untuk atas nama orang yang sudah wafat. Itu tugas panitia. Sama seperti ada panitia zakat. Zakat kalau tidak tahu aturan zakat bisa keliru semua, menanggung dosa masyarakat. Tapi kalau tahu ilmunya, tahu cara-caranya, tahu syaratnya, ya tentu menjadi amal baik, amal soleh karena menolong orang yang melakukan ibadah dan diarahkan, diaturkan yang betul mengikuti syariat. Para jamaah itu urutan binatang kurban, artinya urutan pahala yang paling top. Unta satu sendiri, sapi satu sendiri, kerbau satu sendiri, kambing satu sendiri. Kambing sudah sendiri, Tuhan bisa. Yang paling rendah pahalanya sapi satu orang 7. Itu kalau keutamaan paling rendah itu. Yang boleh dalam hukum dan amal satu orang 7 tidak boleh, cuman tidak wajib orang 7. Ya pengen kalau pengen utama jangan sampai 7 orang 6 orang 5 atau 4 dan kitanya supaya Pak ambil keutamaan tidak harus orang 7. Para jemaah rahimahullah, itulah ibadah kurban yang insyaallah 2 minggu lagi yang akan tiba. Oleh sebab itu bagi kita semua yang memiliki ada harta lebih, ini disunahkan kurban. Kurban ini kalau menurut mazhab kita hukumnya sunnah, tidak sampai wajib, tidak, cuma sunnah muakkad. Tapi bila mana ditinggalkan, artinya tidak kurban, bagi orang yang ada milik bisa kurban, maka jatuhnya makruh. Kita berkata hukum makruh. Makruh itu dibenci Allah dan dibenci Rasulullah. Kenapa? Meninggalkan hukum sunnah bagi orang yang mampu. Maka menurut mazhab kita Imam Syafi'i sunnah muakkad. Adapun yang lain wajib. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali sunnah semua. Ada yang satu Imam Hanafi wajib. Menurut Imam Hanafi kurban itu wajib, tidak sunnah. Cuma bedanya nisabnya tidak sama. Nisabnya tidak sama. Menurut Imam Hanafi kurban tiap tahun ini wajib, tapi ini kalau bagi orang yang memiliki harta ada satu nisab, dan ada dia seperti nisabnya kan, baru itu dihukumi wajib. Seperti katanya, contoh kita punya uang simpanan di mana saja, berapa? 87 juta. Itu sudah bersih uang nganggur, berkebun, tidak
berputar 1 tahun, maka orang itu tiap tahun atau tahun itu wajib kurban. Jadi Imam Hanafi ini wajib kurban, cuma orangnya yang tadi harus punya harta yang ada 1 nisab. Berbeda dengan mazhab kita. Kalau mazhab kita menghukumi kurban ini sunnah, tidak wajib. Cuma nisabnya tidak sama. Nisab tidak sama. Kalau Imam Hanafi punya harta 1 nisab. Kalau Imam Syafi'i sunnah. Sunnah. Sunnahnya bagi orang yang punya harta lebih dari mana? Lebih dari untuk makan malam takbir besok harinya, terus sampai tanggal 11, 12, 13, berarti 4 hari. Bila mana bagi orang ini malam takbir punya uang 10 juta, contohnya malam takbir punya uang 10 juta. Kita taruh aja kebutuhan kita 4 hari 4 malam itu habis berapa? Mulai malam takbir itu, mulai malam takbir tanggal 10-nya diraya itu, terus tanggal 11, 12, 13, berarti 4 hari. Selama 4 hari itu kebutuhan kita makan untuk keluarga itu berapa? Ya kalau mama sehari membutuhkan makan biaya 200.000, dan kan kalikan 4 berapa? 800 untuk makan 4 hari. Sedangkan kita malam takbir punya uang berapa tadi? 10 juta. Hanya sekitar 1 juta. Sisa berapa? Sisa 9.200.000. Itu kira-kira beli kambing berapa ya? 9 juta ya. Kalau dapat orang itu dituntut sunnah, maka harus kurban. Itu hitungan Imam Syafi'i seperti itu. Bila tidak, kita jatuh kena hukum makruh, dibenci Rasulullah SAW. Jadi beda. Jadi nisabnya kurban ini beda dengan mazhab Hanafi dan mazhab kita. Kalau mazhab kita tadi, yang penting kita punya uang lebih untuk makan 4 hari dan sisa yang kira-kira bisa dipakai beli kambing, maka orang itu dituntut harus kurban. Ya tetap sunnah makan. Bila tidak, ya jatuhnya makruh, ketetapan dengan hukum makruh. Tapi kalau untuk Imam Hanafi ini kurban ini hukumnya wajib, tidak sunnah, tapi hitungannya nisab berbeda. Kalau Imam Hanafi wajib hitungannya bila orang punya harta 1 nisab, maka orang itu wajib kurban. Ya, tapi hitungannya kambing Imam Hanafi. Kodam korban yang dosa wajib sholat bagi orang yang mengikut mazhab Imam Hanafi. Ya, tentunya begitu dan masih di kanan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali itu kurban itu menghukumi sunnah muakkad. Yang satu Imam Hanafi ini wajib cuma itu banyak berbeda. Para jamaah rahimahullah, itulah mungkin kajian pada kesempatan ini. Alhamdulillah jika disambung kajian minggu yang lalu karena masih waktu, tentunya masih tema Quran karena ini masih panjang dan terus dikit lagi untuk syarat-syaratnya, belum aturan keberaniannya. Insyaallah kalau masih ada waktu kami jelaskan. Tentunya masih sekali lagi ini masih ada waktu untuk pembahasan tentang Quran. Para jamaah rahimahullah, mudah-mudahan manfaat berkah insyaallah bagi kita dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan ibadah kurban. Allahumma kiranya masalah yang kurang jelas atau kurang paham barangkali mau bertanya, monggo bersilakan. Masyaallah.
Blas. Kurang jelas. Pakai mic. Rasulullah kurban. Oh, Rasulullah kurban banyak, ratusan ribu. Onta itu sampai ratusan kurban. Belum lagi kambing. Dan itu ya ada